Oke, baik. Selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang masih lanjutin Pitagoras, yaitu bagaimana penggunaan Pitagoras, teorema Pitagoras di dalam menyelesaikan soal-soal bangun datar, bangun ruang, dan soal-soal cerita yang bisa diselesaikan dengan cara menggunakan rumus Pitagoras. Ya, kita langsung di sini bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal di dalam soal cerita maupun dalam bangun datar. Itu banyak sekali sebenarnya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam soal cerita. Itu dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, kalian ingat sendiri masih bahwa teori Pitagoras itu mengatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah daripada kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, sisi miring pada segitiga itu adalah berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Teori Pitagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku, di mana sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku, di depan sudut 90 derajat. Ya, sedangkan sisi penyiku itu adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku itu. Nah, anak-anak biasanya untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teorema Pitagoras, itu kita perlu dibantu oleh gambar atau sketsa. Jadi, biar tahu mana yang ditanya, alangkah baiknya soal-soal dalam cerita tersebut kita tuangkan di dalam gambar atau sketsa. Dengan adanya gambar atau sketsa tersebut, itu akan lebih mempermudah kita untuk memahami konsep serta menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, sekarang Miss akan masuk ke dalam soal yang udah diketahui gambarnya. Jadi, sebelum kita masuk ke soal cerita, Miss akan sajikan contoh-contoh soal bangun datar atau bangun ruang yang menggunakan konsep Pitagoras ketika ditanya sebuah pertanyaan mengenai bangun datar atau bangun ruang tersebut. Nah, contohnya seperti ini pada soal sini. Panjang belah ketupat masing-masing adalah 20 cm. Kalian masih ingat bentuk belah ketupat? Belah ketupat itu adalah bangun datar segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Ya, jadi ada cirinya yang mirip dengan persegi. Nah, kalau persegi itu diagonal bidangnya sama panjang, tapi kalau belah ketupat enggak. Ya. Nah, jika panjang salah satu diagonalnya, ya, jika panjang salah satu diagonalnya 32 cm, tentukan panjang diagonal kedua. Nah, di sini kalau Miss mau gambarkan sebuah belah ketupat, misalnya seperti ini. Jadi ingat ya, belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, di sini sama panjang semua nih keempat sisinya. Ya. Lalu sudut yang berhadapan itu sama besar. Nih, sama. Dan memiliki diagonal dua diagonal yang berbeda panjangnya. Nah, sekarang diketahui panjang sisi belah ketupat masing-masing 20. Jadi ini 20 cm semuanya ya. Jika panjang salah satu diagonalnya 32. Misalnya kita ambil yang paling panjang 32. Diagonalnya itu misalkan di sini Miss buat namanya A, B, C, D. Nah, kita andaikan di sini AC itu 32 cm. Nah, kalau di tengah-tengah perpotongan diagonalnya ini Miss kasih titik O, maka kalau AC sama dengan 32, berarti OC itu sama dengan OA, yaitu adalah 32 dibagi 2 dong ya. Berarti jadinya 16 cm. Nah, di sini kita tuliskan di sini 16, ini 16. Nah, tentukan panjang diagonal kedua. Panjang diagonal kedua, ini yang diketahui ini ya, AC sama OC sama OA. Nah, yang ditanya itu adalah diagonal kedua, yaitu BD. BD berapa gitu kan, panjang BD berapa. Nah, BD kita tahu, kita coba jawab bahwa BD itu adalah diagonal kedua, itu adalah jumlah daripada OB ditambah OD. Nah, sekarang kita mau cari OB nih. Panjang OB di sini sama panjang ya. Jadi OB itu sama panjang dengan OD ya, sama panjang. Jadi di sini sama panjang nih. Sekarang kita cari OB ya. Nah, kalau kita perhatikan OB, maka kita akan melihat sebuah segitiga siku-siku di O. Ya,
segitiga siku-siku OBC atau OBA sama aja ya. Kalau di sini misalnya OC tadi udah dapat adalah 16 diketahui, ini 20, maka kita bisa menentukan panjang OB ya. Nah, dengan menggunakan segitiga rumus Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku ya. Nah, sebenarnya kamu juga bisa ingat nggak triple Pitagoras? Triple Pitagoras tuh angkanya berapa aja gitu kan ya. 345. 345 kalau dikali 2 berarti jadi 6, 8, 10. Kalau dikali 3 berapa gitu-gitu ya. Nanti kita lihat ternyata ini merupakan triple daripada triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras. Nah, maka dapatlah OB kuadrat sama dengan apa? Masih ingat? Bareng-bareng BC kuadrat dikurang OC kuadrat. Iya kan? Kan yang ditanya kan sisi pendek ya. Berarti kuadrat sisi miring dikurang salah satu kuadrat sisi yang lainnya. Maka dapat BC itu adalah 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Maka OB kuadrat sama dengan 400 dikurang 16 kuadrat berapa? Halo, anak-anak. 256. 256 ya. Nah, maka OB kuadrat sama dengan 144. Maka OB sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Jadi ini 12. Nah, maka dapatlah BD, bahwa katanya BD itu kan sama dengan OB ditambah OD, berarti dia 12 ditambah 12, dapat dia 24 cm ya. Nah, di sini dia 12. Nih kalau misalkan ini dibagi 3, berarti 12 dibagi berapa nih? Dibagi 4 ya. Bagi 4 dia kan jadinya 3. Ini dibagi 4 dia 4. Dibagi 4, 25. Nah, bilangannya kan 3, 4, 5 kan. Ini kan triple Pitagoras gitu kan. Kalau dikali dengan 4 dia berarti menjadi 12, 16, dan 20. Jadi kadang-kadang itu makanya kita perlu mengingat tentang triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras. Jadi kalau udah tahu triple Pitagoras, ini mah ini pasti 12 karena ini bukan triple Pitagoras, kelipatan 4 dari 3, 4, dan 5 dikali-kali 4 aja. Jadi kamu nggak usah ngitung-ngitung lagi gitu caranya ya. Paham ya? Nah, ada lagi satu contoh seperti ini. Masih ini kalau tadi kan bola ketupat, masih bangun datar nih ya. Ini gambar apa, Nanak? Ini gambar layang udah kasih tahu. Layang. Ya, ada tulisannya ya. Ini gambar layang-layang ABCD. Nah, jika panjang AC sama dengan 24. Nah, berarti di sini dia 12 gitu ya. Kan diagonal itu, kalau diagonal layang-layang itu diagonal horizontalnya itu terbagi 2 sama panjang. Tapi kalau yang diagonal vertikalnya enggak ya. Nah, jika panjang AB sama dengan 13. Nah, ini 13, ini berarti 13 juga. Gitu kan ya. Nah, terus panjang AD sama dengan 20. Hitunglah luas bangun layang-layang. Kalian ingat nggak? Kalau luas layang-layang itu apa? Setengah dikali diagonal 1, terus dikali diagonal 2, iya kan? Nah, diagonal satunya kan udah ketahuan ini 24, ya kan? Nah, sekarang kita mencari diagonal kedua, ya. Kita cari diagonal kedua, bahwa BD itu sama dengan, misalkan ini kasih titik potong diagonalnya sama dengan O, bahwa BD itu adalah OB ditambah OD, iya kan? Iya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa jenis segitiga siku-siku. Ada 2 jenis ya. Segitiga siku-siku yang kecil sama yang besar ya. Segitiga siku-sikunya yang kecil itu adalah BOC sama AOB ya. Terus segitiga siku-siku yang agak gedean itu adalah AOD sama COD ya, sama dia kongruen tuh. Nah, sekarang kita cari segitiganya ya, sisi-sisinya. Kita sekarang mencari apa pertama? Cari OB. Nah, cari OB.
ya. Cari OB gimana? Bahwa OB itu kalau kita lihat itu gambar segitiganya seperti ini. Ini siku-sikunya di O, ini C, ini B, ini 12, ini 13, ya. Maka misalkan ini OB yang ditanya tuh. Nah, ya. Maka OB kuadrat sama dengan berapa? Hayo. BC kuadrat dikurang OC kuadrat, ya. Nah, maka OB kuadrat sama dengan BC itu 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Ayo, 169 dikurang 144, ya. Maka OB sama dengan akar daripada berapa? 25, ya. Maka dia OB sama dengan 5. Ini udah dapat nih 5 nih. Sorry. Nah, sekarang cari apa lagi? Ya, mencari panjang OD, ya, pada segitiga ODC, ya, mencari panjang OD. Nah, itu kita harus lihat, misalkan kita mau cari panjang OD, ya. Itu misalkan segitiganya siku-siku di O masih, ini C, ini D, ya. Ini 20, sini 12 CD-nya. Maka dapatlah OD kuadrat sama dengan apa? CD kuadrat dikurang OC kuadrat, ya. Dapatlah OD kuadrat sama dengan CD-nya berapa? 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Oke, jadi itu mudah sekali anak-anak, ya. Jadi matematika itu nggak ada yang sulit selama kamu berusaha. Ini berapa nih? 400 dikurang 144. 256. 256 itu akar berapa? Akar 256 itu berapa? 16. Iya, 16. Berarti dapat dong ini 16. Nah, berarti dapat dong diagonal satunya tadi kan diketahui 24. Terus diagonal keduanya berapa? OB ditambah OD, ya kan? 5 ditambah 16. Berapa? 21. Nah, sekarang apa yang ditanya di soal itu? Hitunglah luas bangun layang-layang That's di atas. right. Maka, ya, maka luas daripada bangun layang-layang tersebut adalah, maka nih udah dapat jawabannya, ya. Maka luas layang-layang itu adalah, bahwa luas adalah setengah dari D1 dikali D2, ya, diagonal pertama dengan diagonal kedua. 24 dikali 21, ya. 24 dibagi 2, 12. 12 dikali 21 berapa anak-anak? 252. 252 cm persegi. Paham? Oke, nah kita lanjut ya. Nomor 3. Perhatikan bangun datar jajar genjang. Ini jajar genjang ABCD, ya, di bawah ini. Nah, jika diketahui panjang AD. Nah, panjang AD 13 cm dan CD 20 cm dan BE itu 15 cm. Hitunglah luas jajaran genjang. Nah, anak-anak, luas jajaran genjang rumusnya apa? Alas dikali tinggi. Nah, perlu diingat, tinggi pada bangun datar atau bangun ruang, tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Nah, di sini mana yang jadi tinggi, mana yang jadi alas? Kita cari mana yang saling tegak lurus. Di sini, ya, DE itu tegak lurus dengan AB. Karena itu, AB sebagai alas, terus DE sebagai tinggi. Ya kan? Nah, AB-nya kan udah diketahui bahwa AB itu sama panjang dengan CD. 20 cm udah diketahui. Nah, sekarang bagaimana mencari tingginya atau DE? Nah, sekarang kita cari tinggi atau
DE. Nah, perhatikan untuk segitiga seperti ini. Ini kan segitiga, ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku AED. Ini siku-sikunya DE. Nah, AD diketahui 13. Nah, kita mau cari DE, tinggi DE. Kita mau cari tinggi, berarti AE-nya berapa dong? AE itu sama dengan 20 dikurang 15, yaitu 5. Ya kan? Kan ini 20 AB. BE 15, berarti AE itu 5 cm. Nah, dapat 5 nih. Berarti kita dengan menggunakan konsep Pythagoras, kita bisa dengan mudah menentukan tinggi jajar genjang ini. Karena itu anak-anak ya, seperti tadi Miss bilang di awal, untuk mengerjakan soal-soal bangun datar, bangun ruang, atau soal cerita, itu lebih mudah, kita bisa lebih mudah jika kita menggambarkan dulu gambarnya atau sketsanya, ya. Nah, di sini berarti T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ya, bahwa T kuadrat sama dengan 169 dikurang 254. Jadi ini merupakan triple Pythagoras loh kan. Jadi harusnya nggak dikerjain juga pakai ngitung-ngitung, tapi kalau kamu ingat triple Pythagoras, udah gampang gitu ya kan. Maka T sama dengan 12 ya. Nah, dapat tingginya 12. Berarti dapat dengan mudah kita menentukan luas. Luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi. Alasnya tadi adalah AB, yaitu 20 cm ya. 20 cm, tingginya 12 cm. Maka dia adalah berapa? 240 cm persegi. Kita lanjut ya. Nih gambar apa nih? Ada tulisannya gambar trapesium. Perhatikan bangun datar trapesium sama kaki. Kenapa dibilang sama kaki? Karena kakinya sama, yaitu kakinya yang mana? Kakinya itu AD dengan BC ya, sama panjang sama kaki. Jika diketahui AD sama dengan 20, berarti BC juga 20 ya. Lalu CD 20 juga. Ini 20. Berarti kalau CD 20, EF juga 20 nih. Ini 20 EF. Dan AB katanya panjangnya 44. Ini udah ada 20. Berarti 44 ya, 44 dikurang 20. 12 ya. Ini kalau dijumlahkan 12 ditambah 20 ditambah 12 itu dapat ya 44. Hitunglah luas trapesium. Nah, kalau ditanya luas trapesium, berarti kita harus tahu luas trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 terus dikali dengan tinggi. Ya, sisi sejajarnya itu apa aja sisi sejajar? Nah, sisi sejajarnya itu adalah DC ditambah AB. Udah ketahuan 20 tambah 44. Ya, 64. Ya, dibagi 2 dikali tinggi. Nah, tingginya itu apa? Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Nah, di sini yang tegak lurus itu adalah DE dan CF ya. Nah, dan bentuknya sama ini sama panjang ya. Nah, sekarang kita mau cari tingginya. Kita cari tinggi dulu. Cari tinggi trapesium atau kita mau pakai di sini DE. Nah, untuk mencarinya kita gambarkan segitiga siku-sikunya ya. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya, yaitu dia segitiga siku-siku AED yang siku-sikunya di E ya. Di sini dia 12 AE-nya, AD-nya 20, maka dapat DE tingginya. Ya, maka kita dapat tingginya bahwa T kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. T kuadrat sama dengan 400 dikurang 144. Nah, ini kan triple Pythagoras juga kan, dibagi 4 aja semuanya. Dibagi 4. Maka ini
pasti di sini 4 kan, berarti sini 16, pasti 16 dia. Iya kan, T-nya akar 256. Jadi hafalin triple Pitagoras itu enak banget, jadi mempermudah. Nah, udah dapat tinggi trapesium ini, maka kita dapat menentukan luasnya, yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Maka sisi sejajarnya itu apa? CD ditambah AB dibagi 2 dikali DE, ya kan? CD-nya berapa? 20 ditambah AB-nya 44 dibagi 2 dikali DE-nya itu 16, ya kan? Maka ini dapat ya 64 bagi 2 dikali 16. Nah, 64 bagi 2 itu kan 32. 32 dikali 16 berapa, sayang? 512. Kamu cepet ngitungnya ya, Sandy. Sentimeter persegi. Nah, bisa coba ada pertanyaan sampein, coba diamat-amatin dulu, dipaham-pahamin sebelum kita lanjut. Next. Nah, ini gambar apa nih? Lingkaran O. Lingkaran dengan pusat O, ya. Nah, jika diameter lingkaran 14, hitunglah panjang tali busur AB. Nah, waktu di SD juga kamu sudah belajar tentang unsur-unsur daripada lingkaran. Lingkaran itu ada namanya tali busur, apotema, ya. Terus ada juga juring, ya. Ada tembereng, ya. Ada jari-jari, ada diameter. Nah, diameter itu apa? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, di sini OB itu sama panjang dengan OA, karena OB dan OA itu adalah jari-jari. Jika diameternya 14, berarti R-nya sama dengan 7. Berarti ini 7, ini 7. Nah, gitu. Hitunglah panjang tali busur AB. Nah, tali busur itu adalah garis yang lurus, yang straight. Ini tali busur, ya. Jadi ini namanya tali busur. Sedangkan garis lengkungnya ini disebut dengan busur. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan mana busur, mana tali busur, ya. Nah, sekarang untuk menentukan panjang tali busur gimana? Segitiga apa yang harus diperhatikan? Segitiga apa? OA, OAB, ya kan? Gini ya, OAB, ini 7, 7. Panjang tali busur AB gimana? Halo? AO ditambah BO. AO kuadrat. AO kuadrat ditambah BO kuadrat. BO kuadrat. 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ya, 49 ditambah 49. Dapatnya berapa? 98. Itu AB kuadrat. Ya, maka AB sama dengan akar 98. Nah, anak-anak, ini Miss mau ajarin sesuatu. Tenang ya, perhatikan. Akar 98 itu kan pasti dia 7, bla 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 gitu ya kan. Iya kan? Nah, ini gimana caranya biar kadang-kadang di option, kalau ini pilihan ganda, kadang-kadang di optionnya bukan bentuk bilangan desimal, tapi bentuk bilangan akar. Nah, ini akar 98 ini sama dengan akar 49, ya. Benar nggak? Dikali dengan akar 2, ya kan? Akar 49 dengan akar 2. 49 kali 2 kan 98. Nah, akar 49 itu 7. 7 akar 2. Jadinya 7 akar 2. Anak-anak perhatikan ya, kalau ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki, ini namanya segitiga siku sama kaki. Ya. Kalau ini misalnya A, ini A, maka sisi miringnya itu berarti A akar 2. Ingat konsepnya. Jadi kamu nggak usah capek-capek ngitung sebenarnya. Ini kebetulan kan segitiga siku-siku sama kaki, ya kan? Ya. Nah, ini langsung aja sebenarnya, langsung karena 7 berarti dia 7 akar 2 gitu.
Ingat ini ya, konsep ini ya. Paham? Jadi mudah sekali ya. Nah, sekarang kita dalam soal cerita. Bagaimana menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep Pitagoras. Nah, seperti yang tadi Miss katakan ya, dengan menggunakan sketsa atau gambar, kita bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soal pada cerita ya, soal ceritanya mudah jadinya gitu. Nah, di sini soalnya apa? Pada sebuah tangga, ada sebuah tangga bersandar pada tembok yang tingginya 8 meter. Ada tembok, nih kita gambar nih, makanya buat sketsa. Ini tembok ya. Tembok nih, tembok ya. Tingginya 8 meter. Nah, sebuah tangga bersandar pada tembok tersebut. Nih, ini tangganya, ini tangga. Bersandar, pasti miring dong nyandarnya. Jika jarak kaki tangga terletak 6 meter dari dinding, ini gambar nggak sesuai ukuran ya. Nah, ini 6 meter dari dinding jaraknya. Ini tangga nih, ini tangga. Ya, tangga naik nih ntar ke atas kita ya. Tentukan panjang tangga. Nah, ini tentukan panjang tangga. Panjang tangga. Panjang tangga berapa? Nah, panjang tangga berarti kita bisa menentukannya pakai konsep Pitagoras. Ayo, bareng-bareng panjang tangga sama dengan akar daripada 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa yo? 64 ditambah 30. Tambah 36. Ya. Jadinya berapa? 100 ya. 100. 10 meter. Nih anak-anak, sebenarnya kamu bisa nggak ngitung loh. Ingat aja kamu triple Pitagoras. Ini 6 dan 8. Ini kayaknya triple Pitagoras deh. 6 ini dibagi berapa dengan 8? Ini merupakan kelipatan dari mana nih PB-nya? PB-nya apa ya? Oh, dia 2 kayaknya deh, 2. Dibagi 2 aja, sama-sama bagi 2. Berarti kalau 6 bagi 2 kan dia 3. 8 bagi 2 kan berarti dia berapa nih? Berapa? 4. Nah, triple Pitagoras itu kan 3, 4, 5. Oh, berarti ini 5 dong. Nah, terus kalau 5 dikali 2 berapa? 10. Oh, 10. Jadi kamu nggak usah ngitung-ngitung, cari-cari pakai akar-akar segala, ya kan? Jadi bisa, makanya harus ingat itu triple Pitagoras ya. Nah, sekarang seperti ini. Nah, ini seorang nahkoda kapal, ya, seorang nahkoda kapal itu melihat puncak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar itu sama dengan 60 meter, tentukan jarak nahkoda dari puncak mercusuar tersebut. Ini kalau kita nggak gambar sketsanya kan agak sulit kan? Nah, kita bikin mercusuar. Misalnya di sini, ini mercusuarnya, ya, menara. Ini menara mercusuar. Nah, ini menaranya. Ya, dia biasanya sini ada apa tuh, lampu-lampu ya, ada lampu-lampunya. Nah, berjarak 100 meter dari kapal. Misalkan ini ada kapal. Ya, kapal. Oke, di laut, ini laut deh ceritanya. Ini ada kapal, ya. Nah, jadi kapal nih, ini layarnya. Nah, jika tinggi mercusuar 60 meter, ini 60 meter tingginya. Jarak kapal dari mercusuar itu 100 meter. Ya. Misalkan seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, tentukan jarak nahkoda dari puncak mercusuar. Berarti ini yang ditanya nih X. Nah, ingat ya bahwa sebuah bangunan pasti selalu dibangun tegak lurus dengan bumi. Nah, berarti X-nya bagaimana mencarinya? Gampang kan? Kalau udah digambar gini kan jadi mudah kan? Makanya dalam misalkan soal cerita, geometri, itu harus dibuat sketsanya. Maka dapat nih, X-nya berapa?
100 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Ya, karena X-nya adalah sisi miring. Maka X kuadrat sama dengan berapa nih? 10.000. 10.000 ya, 10.000 ditambah 1.200. 3.600 ya. Maka X kuadrat sama dengan 13.600. Akar daripada 13.600 berapa anak-anak? 13.600 berapa? 116,6 meter. Itulah jarak nahkoda dari puncak mercusuar. Ya, bisa? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Ini sebuah tenda. Sebuah tenda itu berdiri dengan menggunakan beberapa tali, ya kan? Jika panjang tali yang digunakan adalah 15, misalkan ini 15 meter, dan jarak antara tiang penyangga, ya, tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat. Jadi kalau kita gambar, nih jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat di tengah-tengah tenda itu adalah 12 meter. Tentukanlah tinggi tenda, nih tingginya, kan? Berarti dapat dong tingginya. Tingginya berapa? Tinggi sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Ya. Ini sama-sama, coba anak-anak nggak usah ngitung kita ya, ini bisa pakai triple Pythagoras. Ini kan dia 12, ini 15. FPB-nya apa FPB-nya? 3. 3 kan? Kalau 3 ini berarti 4, ini 5. Nah, triple Pythagoras itu kan bla 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 4, 5, 3 kan? Berarti ini 3 dong. 3 dikali berapa? Karena 12 itu dibagi 3, ya, terus 15 dibagi 3, maka si 3 ini dikali 3, jadinya 9. Maka tingginya itu adalah 9 meter. Ya, kita buktikan ya. Kita buktikan. Ini 15 kuadrat itu adalah 225. 144. Ya kan? Dapatlah dia akar 81. AKT sama dengan 9. Jadi nggak usah ngitung lagi, langsung oh ini kayak triple Pythagoras deh. Ya. Oke. Nih. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Jadi anak-anak kita gambar ya. Ada orang main layang-layang. Ya, main layang-layang. Misalkan layang-layangnya itu ini nih layang-layangnya. Kita bisa bikin layang-layang, nih main layang-layang ya. Nih layang-layang. Seorang anak-anak menaik layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Ini 120 meter. Jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berada. Misalkan nih orang kan orang megang layang-layang, ya kan, tangannya megang layang-layang. Ini orang nih megang layang-layang, jarak antara kaki anak dengan permukaan tanah yang berada tepat, ini ada permukaan tanah nih, tepat berada di bawah layang-layang. Ini tegak lurus. Nah, jaraknya itu katanya 40 meter. Ya, dari kakinya itu ke orang tersebut. Ya, 40 meter. Hitunglah tinggi layang-layang tersebut jika tinggi tangan yang memegang itu 1,2. Nah, ini 1,2. Berarti kita fokus ke segitiga siku-siku yang di sini. Berarti ini juga 40 meter kan. Maka tinggi layang-layang itu adalah dari sini ke sini nih. Tinggi layang-layang. Berarti kita cari ini, misalkan ini segitiga, misalkan kita fokusnya ke sini segitiga A, B, C.
Ya, bahwa tinggi layang-layang itu ini D misalnya. Maka tinggi layang-layang itu adalah BC ditambah BD. Nah, kita cari BC dulu ya. Bahwa BC kuadrat sama dengan 120 kuadrat dikurang 40 kuadrat. Ya, bahwa BC kuadrat 120 kuadrat itu sama dengan berapa? Bahwa BC sama dengan akar dari 120, 12, 144, tambah nolnya 2. Terus 400 itu sama dengan 4 itu 16, nolnya 2. Nah, ini sama dengan berapa BC? 14.400 itu dikurang dengan 1.600 berapa? Ayo. Anak-anak. 12.800. 12.800. Nah, BC itu akar daripada 12.800 berapa? 133,14 ya. Nah, meter. Maka tinggi layang-layang berarti adalah 133,14 meter ditambah 1,2 meter sama dengan 134,24 meter. Nih, paham anak?